kurang apa lagi daripada Abraham. Kalau kita ikuti seluruh kisah. Lalu pertanyaannya kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Saudara, kalau Tuhan mau pilih siapa, itu sudah. Ya, amen. Bukan karena dia, bukan karena apa-apa, bukan karena intervensi, bukan karena masukan, bukan karena apapun. Ya Tuhan pilih dia. Namun kenapa? Ya. Kalau manusia pilih, ya mungkin masih batas ibu kiri kanan, Tuhan sendiri pilih. Dan kalau Tuhan pilih, selalu dia punya maksud tertentu. Amin, amin. Bukan saja dia punya maksud tertentu, dia punya cara tertentu. Karena setiap orang yang Tuhan pilih selalu akan bangun dan bangun, oh Tuhan saya tidak bisa. Tapi Tuhan ku hebat itu kalau dia utus orang, dia kasih cara, lengkapi memang pilih untuk melakukan sesuatu. Amin. Saudara lihat. Dengan demikian bagi mereka yang Tuhan pilih harusnya bersyukur karena ada banyak orang di dunia, tapi kenapa Tuhan pilih kita? Amin. Jangan terlalu bertingkah dengan Tuhan, karena sebenarnya Tuhan bisa. Saya mau tanya saudara, Tuhan itu maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Saudara percaya kok? Amin. Yakin? Yakin. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan bisa jalankan pelayanannya sendiri kok? Bisa. Percaya kok tidak? Percaya. Nah, berarti tanpa kita Tuhan bisa jalankan di pelayanan. Amin. Tapi kalau kemudian dia panggil saya, dia panggil mama, panggil kita semua, itu kehormatan saja. Amin, amin. Karena kita tidak ada pun tidak ada masalah. Ya. Bahwa Tuhan bisa jalankan di pelayananku, dia maha kuasa. Ya. Tapi aneh kita Tuhan kasih kepercayaan pelayanan, kita yang jadi aneh sendiri. Separuh dibikin diri sama kejadian Tuhan. Ya. Ini yang harus anak-anak Tuhan ini koreksi diri. Nah baik, Maria, malaikat datang kepada Maria. Maria, salam bagi engkau yang dikaruniai, Tuhan memberkati engkau. Wah, dia bilang apa arti salam itu? Hei, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia siapa? Yesus. Ini kabar baik kok, kabar buruk? Kabar bagi Maria kabar buruk. Bagi Maria kabar buruk. Kita ini kalau dengar bila malaikat dan Tuhan datang itu langsung terkuju baik. Maria ini kan baru bertunangan, belum ada suami. Tunangan waktu itu tuh sama dengan keluarga laki-laki sudah datang ketemu keluarga perempuan. Resmi, tapi belum boleh tidur sama-sama. Sudah resmi habis ke Masominta itu, keluarga laki-laki dengan anak laki pulang pilompung kampung, dia siap semua selama 1 tahun kurang lebih, baru secara diam-diam dia datang jemput mempelai perempuan. Tambah Yusuf pun keluarga. Mungkin di Yusuf dia bisa omong tapi di Yusuf pun tante satu yang cerewet dia orang. Itu beta rasa. Bahkan tanda datang pastor bilang, lu pun ini itu Roh Kudus yang kasih. Itu bisa omong begitu. Betul. Itu bukan persoalan yang sama kayak hari ini kita omong kok gampang-gampang. Ya, itu dinamika keras sekali. Bahkan saudara tahu, setelah Yusuf terima dan dua-dua menikah, sensus penduduk terjadi. Waktu sensus pas mau sensus kan kasih keluar perintah, semua orang pikir daftar diri, keluarlah Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Bethlehem. Nazaret Bethlehem itu jarak kira-kira 96 km, 100 kilo, baru seorang perempuan hamil jalan. Kabar baik. Kalau sampai dia naik tunggangan, paling-paling kuda, paling-paling unta. Coba tanya mama dong yang hamil tua itu, kira-kira naik goyang-goyang, kabar baik. Semua di kabarana begitu. Ibu-ibu dong yang hamil kalau duduk kok gantung kaki barang sejam begitu, kabar baik. Itu kaki dong babangka, semua mata kaki juga tidak ada. Banyak hal dalam hidup ini yang merupakan pergumulan, kita pakai cara-cara yang Tuhan kasih supaya kita lihat mau ada soal bagaimanapun
kita tetap akan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Kok? Saudara punya masalah kok? Amin. Tidak usah om, sudah ini muka masalah. Hampir tiap hari ini kita dengar kabar buruk. Semua Natal begini, orang lain di tetangga rumah badeka-badeka begini, tanggal 23 separuh subakar roti. Memang dong roti justru enak, memang subakar. Terus kita pun belum, terus anak-anak dong datang tanya, mama di sebelah subakar, jadi kita belum. Itu kabar baik. Dulu bilang begini, jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah, cari di atas. Apa itu? Air hujan. Hujan koseng bocor, dia menetes di sini kan pasti kita cari begini, toh? Tidak mungkin dia menetes di sini kita cari, kita tahu bocor. Jatuh di bawah, cari di. Artinya, semua perkara yang terjadi di dunia ini, termasuk di kita pun diri, termasuk di kita pun rumah, termasuk dimanapun, lebih baik cari dia pun jawaban. Makin cari dia pun jawaban di bawah itu, makin hari kita makin rumit. Kalau orang tanya kita, woi bagaimana mungkin Maria mengandung dari Roh Kudus? Kalau kita cari dia pun jawaban di bawah, tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang mau setuju dengan itu, Pak. Kecuali dari atas. Kenapa kok saya suami dia model baru? Jadi mari kita kembali bertanya ke atas. Saudara tahu, Maria mengandung dan melahirkan Yesus itu sangat berkaitan dengan janji dulu. Ya. Perempuan ini akan melahirkan seorang anak yang akan menginjak itu kepala ular. Ya. Ini sangat kaitan dengan kita pun dosa dari nenek moyang dulu itu. Supaya kalau kita percaya Yesus sudah lahir bagi kita, dosa nenek moyang itu selesai semua sudah. Jangan duduk-duduk berdoa. Tidak apa ini dosa nenek moyang belum. Kalau Tuhan belum selesaikan, dan suruh kita yang bisa selesaikan. Lalu Yesus lahir ke dunia untuk apa? Kadang-kadang kita ini masih kesel. Ini karena kuburan di kampung ini belum selesai ini. Di penghujung ada pizza sedikit. Jadi ini mesti potong babi satu. Lu mau makan daging babi lah ngomong. Jangan sengaja lagi bilang itu. Jadi ada apa-apa dan coba-coba cari duluan dia pun jawaban di dunia. Lebih baik cari di jatuh di bawah, cari di atas. Itu pertama. Kedua, mau rubah ini kabar buruk jadi kabar baik. Ini Maria bilang begini. Maria bilang begini. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataan. Wah, itu kabar buruk berubah jadi kabar baik. Ini hamba Tuhan semua kok. Yang duduk di sini hamba Tuhan kok. Anak-anak Tuhan kok. Berani omong ke Maria kok. Harus. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Berani kok. Woi, kita kayak agak berat. Kita diperhadapkan pada 3 hal. Saya kasih tahu kita satu-satu. Saya omong tidak terlalu cepat supaya kita bisa tangkap. 1. Kita berhadapan dengan sebuah kenyataan di mana pas kita mau, pas Tuhan mau. Oh, itu aman. Kalau pas kita mau, pas Tuhan mau, aman. Itu kesaksian penuh. Kadang-kadang kita bilang saya tidak tahu mau omong apa, hanya bilang puji Tuhan. Tuhan terlalu baik. Kalau pas kita mau, Tuhan mau. Dia soal yang kedua. Waktu kita mau, tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami kok? Amen. Waktu kita mau, Tuhan tidak mau. Pernah alami? Lalu tolong kasih kesaksian dulu. Waktu pas saudara mau, Tuhan tidak mau, saudara bilang, aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataan.
Saudara tahu ketika kita mau dan Tuhan tidak mau, lebih banyak orang mengeluh. Ya. Bahkan meninggal. Mengeluh lain banding dengan orang lain. Tuhan, kenapa kok Tuhan saya sudah melayani setengah mati nih Tuhan. Sudah bertahun-tahun. Hei Tuhan nih, itu manusia di sebelah situ yang tidak tahu berdoa tiap hari, hanya minum sopi kok. Dong kehidupan enak-enak. Sementara kita yang tiap hari berdoa kaki dia yang sudah 15 tahun ini. Pernah marah Tuhan begitu kok? Pernah. Hari ini saudara harus bilang, aku ini hamba Tuhan. Wih, itu betul-betul kerendahan hati Tuhan. Kita pun diri ini kita bisa angkat, bisa. Itu kenyataan kedua. Ada kenyataan ketiga. Waktu Tuhan mau, tapi kita yang tidak mau. Tuhan mau, kita mau, aman. Kita mau, Tuhan tidak mau, aman kok tidak aman. Yang ketiga, waktu Tuhan mau, tapi kita tidak mau, aman kok tidak. Pak Pendeta, ada kok yang kalau Tuhan mau kita tidak mau. Iya, ada contoh. Ini satu ada tercekedein satu, terus kan Tuhan pun mau bilang ampuni dia. Iya, betul. Tuhan bilang, dia tanya, Tuhan ampuni kapan? Sekarang. Mau. Tuhan mau, tapi foto yang saya mau. Tuhan mau. Tuhan bilang, woi, lihat kopi gereja. Banyak dari potong yang son mau. Tuhan bilang, woi, bangun pagi jangan cari duluan ini HP. Berdoa dulu. Tuhan mau begitu. Tapi kita yang ke mana kok? Karena itu saudara mau rubah kabar buruk jadi kabar baik, yang mana dia bilang, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang Tuhan kata. Ada satu lagu ini orang persekutuan doa paling suka menyanyi ini. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nanti baru lanjut. Waktu menyanyi ini disuka-suka itu kita ke 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan, goyang patah-patah. Tapi itu lagu dimulai dari begini. Jangan langsung menyanyi copi sini, copi sini. Itu lagu bilang, sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Hidup pokoknya begitulah. Yang penting Tuhan senang. Saya relakan saya pun diri. Ini subisa. Yang penting Tuhan senang, saya serahkan saya pun diri. Subisa kok. Karena habis itu dulu baru boleh bilang, suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu. Ini dong suka-sukamu Tuhan, matong kagepe karena tali di sini. Oh, tidak bisa. Akhirnya kita kayak orang stroke gitu. Karena kita tidak mau kasih tapi mau bilang suka-suka. Suka-suka itu berarti apa? Naik perahu kicik di tengah gelombang itu. Kan ini perahu tidak tanya kita, lu setuju atau tidak setuju, tidak. Ada hal di mana Tuhan mau, tapi kita tidak mau. Mari kita renungkan. Saya mau kasih waktu Anda 10 sampai 15 detik. Tolong renungkan. Apa yang Tuhan sebenarnya sudah suruh saudara lakukan sepanjang 2020 ini, tapi semua akhir tahun ini saudara ada diam-diam kok belum bikin.
Bahkan separuh sempat doa kok janji Tuhan lain. Tapi hidup hari-hari, kebetulan suami ini kan jarang terima kasih di mama, tentu mama dong siap makan, kau tuh pernah terima kasih. Tapi kalau pergi makan di warung, subayar lain, terima kasih lah. Coba sebentar malam pas pulang mama dong siap habis makanan, coba apa dong bilang, mama terima kasih. Oh itu pasti bab tua emang tua pikiran. Padahal kita mungkin terima kasih dulu sini. Emang tua pikiran pasti bilang, tahu roh apa sih itu. Selama bang tua bilang bapak mau apa omong sudah. Jadi kan kita tidak terbiasa dengan hal-hal yang Tuhan mau buat itu. Jadi waktu satu saat kita buat, kita jadi aneh. Bahkan dunia lihat kita aneh. Betul. Dunia yang tidak kenal Tuhan itu lihat kita aneh. Bayangkan kalau ada orang tukang memaki, terus kebetulan dia tetangga dengan kita, dia pemaki itu saat dunia tahu, dia terus waktu di bank tunggu itu UMKM itu, terus tiba-tiba ada yang tanya, tahu itu tanda dari mana? Oh itu tanda buat tetangga dan betul. Aduh orang tua pemulung, kan kita langsung bilang apa? Dia sudah gitu. Kan kita langsung gitu. Dia sudah gitu. Karena memang tiap hari dia hidup begitu. Ya. Lalu pertanyaannya, lalu anak Tuhan dong? Memang kita hidup begitu kok. Saya bicara kepada banyak pendeta baru, banyak hamba-hamba Tuhan baru, banyak majelis yang mau dihabiskan. Saya kasih tahu, makin realistis itu yang makin berkenan pada Tuhan. Amen. Saya kasih contoh, saya bilang contoh yang paling gampang. Kalau pendeta Yandi khotbah di sini, saudara dengar, saudara tidak ada, orang lain dengar. Terus ini orang satu saat ketemu saudara, itu orang cerita saudara bilang, wih Pak Pendeta itu dia omong begini. Terus saudara bilang begini, Bap Tua memang begitu sudah. Di rumah juga Bap Tua begitu, di jalan juga Bap Tua begitu, di atas mimbar juga Bap Tua begitu. Itu berarti makin normal. Kenapa? Karena potong hamba Tuhan ini ada yang di rumah lain, di jalan lain, di atas mimbar lain. Makanya waktu nontonnya bilang, memang Bap Tua begitu. Jadi begitu. Nah kalau langsung itu berarti itu yang aku ini hamba Tuhan itu belum terjadi atas kita. Karena di rumah lain, di mimbar lain, di jalan lain. Mau rubah itu kabar buruk jadi kabar baik, saudara lihat, aku ini hamba Tuhan. Jadi Tuhan. Jadi. Nah itu tuh yang butuh kotong bergumul dan kotong pendiri. Karena kita pendiri ini meluap-luap dengan segala macam hal yang kadang-kadang bikin kita tersiksa juga. Karena di satu sisi kita mau, tapi pada sisi lain Tuhan yang tidak bisa. Engkau hamba Tuhan, jadi engkau harus ikut satu mau, bukan saya ikut kembali engkau pun mau. Kadang-kadang kita suruh bukan Tuhan yang pakai kita, tapi kita pakai kembali Tuhan. Nah itu justru salah itu. Saya berkhotbah begini dengan maksud saya dan kita semua, kita belajar kembali untuk kasih naik kualitas percaya kita. Kualitas iman kita tuh mesti kasih naik. Tuhan bilang, woi, kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi engkau, apakah jasamu? Karena orang fasik pun bisa melakukan ini. Amen. Berarti kasih naik kita pun kelas. 15 tahun yang lalu sampai ini hari kita berdoa tiap hari. Kan itu standar. Itu standar. Dia mau kasih tau kita bilang begini, woi dengar, dia bilang dengar baik-baik. Ubah itu kabar buruk jadi kabar baik itu kalau tidak berpusat pada dirimu. Rubah diri boleh, tapi jangan berpusat pada diri. Engkau harus tahu Maria, kalau lu hanya pikir lu pun diri, pasti lu akan berbalik terus. Yeah.
Tapi ketika lu berpikir tentang pekerjaan Allah melalui engkau yang untuk orang makin banyak, sudah berkorban. Saya pimpin satu acara Natal di navigasi. Pas mau berdoa, dong minta untuk doa untuk ini suar-suar ini. Salah satunya di Pulau Batik. Ada orang di sana atau tidak? Tidak ada. Manusia yang di sana itu hanya petugas navigasi di lampu itu. Mercusuar. Beta mau tanya, setiap kali kapal feri dong, terutama kapal feri yang lewat dari Kupang mau pi Alor pulang tiap hari, mau pi Kisar pulang lewat Pulau Batik, ada kenal itu orang kok yang di atas itu? Mercusuar. Ada kenal kok tidak? Tidak. Kenal kok tidak? Tidak. Pernah berdoa kas dia kok? Tapi itu orang tiap hari dia di situ untuk jaga. Kenapa? Kalau dia tidak di situ, kau jaga itu lampu tidak begini, banyak orang akan celaka mati. Ya. Saya tanya dorang, biasa kalau tugas di sana berapa lama? 3 bulan. Yesus baik. Ada orang bisa berbulan-bulan ada di situ. Kalau dia berpusat pada dia pun dia saya kena cari makan besok perlu datang sini, jadi kita juga bisa makan. Tapi ini pekerjaan ini. Kalau tidak ada orang yang di sana ke mana? Jangan kerja. Wih, memang kita mesti selesai dengan kita sendiri. Kalau mau rubah kabar buruk, jadi kabar baik. Selama bapak-bapak tidak selesai dengan dia sendiri, pikir dia sendiri, dia berani piara ayam satu, kau berani bunuh, pasti anak belum dapat dia kuku. Kepala dan tulang. Dia habis dong mau kasih tahu bilang begini. Dosong kasih tahu, tapi itu yang kasih tahu kamu. Kami pilih kes kamu, kami tidak mau dengar ada kabar celaka. Tapi nana dong membeli ame motor ini. Pabrik susiap ame ini motor ini, yang kerja di pabrik itu orang pintar semua, pakai komputer, dong tahu memang ini gas di mana, speedometer, rem, ban, sejalan, makanya semua terukur secara ilmu. Ini kita anak yang tidak lulus semua mata pelajaran, dong juga reparasi motor, aja motor bunyi kayak orang gila, wah wah wah. Nanti setiap kali lewat sini, wah itu orang pun doa hanya satu. Mati baik, mati baik, mati baik. Mati baik. Kabar buruk itu jadi kabar baik. Jangan hanya pikir betul sendiri. Pikir juga orang lain. Ya. Anak-anak bos dengar. Kita renungkan di akhir pelayanan 2020 Bukit Doa itu kita renungkan. Kita sudah selesai dan kita sendiri belum. Tolong renungkan itu baik-baik. Tolong kasih masuk di sini. Tuhan, saya sudah selesai. Bahkan bila perlu saudara pakai waktu ini malam atau kapan itu dulu. Tuhan, tolong kasih tahu saya sudah selesai, saya sendiri belum. Tuhan, tolong Tuhan. Memang kita tiap hari ini ada berdoa. Saya mau kasih saudara bahwa kita berdoa tiap hari itu sudah selesai. Kalau memang kita ini orang berdoa semua tiap hari sudah berdoa. Tapi kalau kita pasti saja berdoa, kalau kasih naik dia pun kelas, kita belum apa-apa. Sudah 3 hal ini. Di hal yang ketiga saya mau kasih tahu, tolong cek kembali kita sudah selesai dengan kita sendiri atau tidak. Lihat kalau kita di gereja tuh, kalau bukan masa pandemi, banyak orang tidak selesai dengan diri sendiri. Dia tahu menyanyi, tapi hari biasa sudah mau menyanyi. Padahal orang tahu ini masih tahu menyanyi, tapi dia sudah menyanyi. Nanti kalau 24 Desember, 31 Desember, itu solo Judia vokal Judia. Lalu dapat semua sudah. Ini dia belum selesai dengan diri sendiri. Ya betul. Karena masih berpusat pada diri sendiri. Orang yang belum selesai dengan diri sendiri itu, pokoknya dia berkumpul dengan orang itu lu berentah salah sedikit tersinggung. Kalau dia sudah tersinggung itu kita akan pirayu dia mati pun. Dan rayu-rayu dia akan ngomong satu kata saja. Para setan. BAA. Par
Saudara tahu itu arti. Tadi bukan saja berpikir pada dirinya, tetapi ketika dia berpikir pada tujuan Tuhan. Kalau saudara baca Matius tadi, yang tadi kita buka kedua, coba. Dia omong silsilah dari Abraham, Daud. Dia potong son ada, Tuhan bisa kerja. Tapi dia bilang, mari kau potong sama-sama. Waktu manusia ini kan jatuh bangun. Tuhan ikut pelan-pelan. Siapa kaya seperti Tuhan yang bisa begitu? 14 generasi dari Abraham sampai Daud, 14 dari Daud sampai pembuangan, 14 dari Pembuangan sampai. Nah 14 kali 3 berapa? 42 generasi. Kalau satu generasi 70 tahun, 70 kali 42 berapa? 700 tambah 28, hampir 1000 tahun. Kalau kita pakai asumsi tertolak, Yesus itu sudah. Iya. Kalau sudah rasa sendiri, Yesus. Yesus. Amen. Tapi ini semua untuk apa? Untuk tujuan anak manusia. Tujuan Tuhan anak manusia. Kita ini masih bakal lihat. Tadi kan yang begini. Matius itu omong tentang keturunan siapa? Yesus dari garis keturunan Yusuf, dari anak Daud yang dia punya nama Salomo. Lukas omong dari keturunan Maria, dari anak Daud yang dia punya nama Nathan. Oh ya. Sama-sama anak Daud toh? Iya. Berarti Maria juga anak Daud. Maria pun bapa nama ini. Tapi tradisi mereka menyebutkan bahwa yang boleh disebutkan adalah Laki-laki. Ya. Jadi jawabannya ada. Tapi kita ini kan suka bakal lagi barang yang baru dia pegang ada satu pertanyaan ini, dia keliling semua persekutuan doa, keliling semua pendeta, tanya kok bikin kejeng-jeng. Saya sudah tanya semua orang tapi saya belum puas. Apa dia pun? Nah, lu mau puas untuk apa? Padahal mestinya dia tanya. Mau buat. Oh, laut ada di mana? Aku suruh kita dulu. Dia tidak tanya. Abi di bawah. Nanti dia suka masuk ini hewan dong, kas masuk di dalam kamar dia. Puji Tuhan, sekarang saya mengerti kenapa Tuhan suruh bikin kamar-kamar. Dia suka masuk singa, ular, harimau, lebah. Puji Tuhan, coba kalau saya satu kamar dengan lebah, pasti keluar saya subangkan diri lagi. Jadi betul lakukan sesuatu yang Tuhan suruh. Tadi betul hadapkan pada kita 3 hal. Satu, kalau kita mau pas. Yang kedua, kita mau tapi lupa padang ini. Pas mau masuk rumah, hujan besar sekalipun ya. Aduh biar hujan biar. Karena penting, karena mahal. Tapi kalau kita rasa sesuatu itu tidak penting, yang kita temukan adalah alasan. Amin. Kita ini terlalu banyak bikin alasan. Ya, benar. Betul kok? Amin. Ada yang di Pusami suka cari alasan. Itu yang paham apa dong? Di sini kita doakan. Saudara, ini penting, saudara. Hei, saya mau berhenti. Tapi ngomong sudah ulang. Ini buka satu ayat. Markus pasal 2 ayat 5. Asyik berhenti. Markus pasal 2 ayat 5. Sudah apa toh? Sudah apa? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku,
dosamu sudah diampuni. Saudara lihat, Yesus ada di tempat itu, orang tahu bahwa Yesus datang, dong piba kumpul di itu rumah. Ada juga orang lumpuh, dia pun kawan apa orang mau bawa dia. Tapi manusia banyak sekali. Akhirnya dong bikin apa? Angkat. Bongkar atap pas-pasan. Saudara lihat ayat 5 bilang begini. Melihat iman dari kawan-kawannya, Yesus omong kepada yang sakit. Biasanya kan melihat kepada iman yang sakit. Ya. Ini terbalik. Lihat pada orang lain, Yesus berkata kepada orang lain. Biasanya kalau kita pelayanan kan kita bilang begini, asal mama percaya, asal mama angkat hati. Ini Yesus bukan bilang itu salah, Yesus tambahkan lagi. Mama mau percaya, kok tidak percaya, tidak penting, asal saya percaya. Amen. Nah ibu-ibu yang suami pemalas, dong berani taruhan begitu kok tidak? Bapak mau yakin, kosong yakin, saya akan berlutut di hadapan Tuhan untuk Bapak. Karena kalau Tuhan taruh kita di rumah, kasih kita pulakin, dia pun nama itu, dia pun model begitu, dia pun pemalas begitu, itu Tuhan sudah tahu kenapa dia punya maksud kasih kita. Iya. Iya toh? Ada yang dia pun pemalas. Tapi ini penting. Karena Tuhan, di satu rumah itu, kota taruh situ itu pasti ada tujuan Tuhan. Supaya rumah itu menjadi rumah yang layak untuk Tuhan tinggal di sana. Oke, ini menuju Natal, kita tutup dengan satu ilustrasi kecil. Menjelang tahun baru, ada satu keluarga sepakat. Natal berikut ini, kita punya rumah, lebih baik kita bikin lomba bikin palungan Natal. Siapapun yang paling bagus itu dia dapat hadiah. Tapi ada syarat. Bapak mama anak semua ikut. Tapi ini palungan hanya berisi jerami. Siapa berbuat satu kali kebaikan, dia ambil satu jerami taruh di situ. Bangun pagi langsung berdoa. Baik atau tidak baik? Baik. Ambil satu jerami taruh. Bangun pagi langsung memasak sapu. Baik atau tidak? Baik. Bangun pagi langsung selom dengan keluarga. Selom papa, selom mama. Baik atau tidak? Baik. Terus tiba-tiba petasan berbunyi, dia bermaki. Baik atau tidak? Tidak. Oh, itu cabut, ambil kembali satu, kasih keluar. Dan tidak baik, ambil kembali satu, kasih keluar. Bapak bikin dia punya, mama bikin dia punya, anak dong bikin dia punya. Semua harap-harap jemaah sini. 24 Desember sampai. Kira-kira ini Tuhan mau datang tinggal di mana? Ini mana yang juara ini kan dia dapat hadiah. Tunggu Tuhan datang. Baik Tuhan sudah datang. Tuhan, ini semua suara di kumpulan Tuhan mau di mana? Satu dicari muka dengan Tuhan. Bekerja Tuhan itu segala macam. Tuhan bilang tidak. Yesus bilang tidak. Saya tidak akan di palungan manapun. Tuhan memangnya tidak baik, kok tidak pantas kok? Tidak. Saya tidak akan tinggal atau tidur di palungan manapun karena saya mau tinggal di dalam rumah ini. Kenapa? Karena semenjak bikin itu lomba, Bapak sudah bisa berdoa. Mama soalnya kuat bamaki. Anak yang pemalas jadi itu rumah jadi rumah yang teduh, yang indah, yang penuh pengampunan, yang penuh damai sejahtera. Rumah seperti itulah yang Tuhan Yesus mau.